bagaimana cara kita bisa menyelesaikan tugas dengan jauh lebih cepat sehingga kita bisa menggunakan mungkin 3 jam aja tapi bisa menghasilkan yang sama dengan orang lain dalam 10 jam gitu. Oke. Caranya gimana versi lo? Ini ada 3 penting. Kita kasih solusi. Umar. Halo Bang Der. Mantap nih. Pembelajar produktif. Yes. Jadi produktif. Ini buku menarik ya. Gue kemarin dapat buku ini dari penerbit Sahima. Gue baca-baca ya, tipis-tipis. Jujur belum semuanya ya. Yep. Tapi dari depan aja udah menggugah gue nih ya. Wah, thank you, buku Rasa Workshop. Bener. Dia ngajarin kita gimana caranya kita mengatur waktu, time management ya. Betul. Terus dan seterusnya produktivitas untuk buat konten kreator, Bisa, betul. Pengusaha juga. Wah, ini Masya Allah nih. Artinya di sosial media juga lu 148.000 followers. Bantu kamu jadi lebih produktif. Yes. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih di sini nih. Dan bahkan kalau teman-teman pastikan nonton sampai akhir, ada sekitar beberapa pertanyaan nanti yang teman-teman bisa jawab. Nanti akan potensi mendapatkan giveaway buku jadi produktif tuh. Oh. Nah, harus nonton sampai akhir berarti ya Bang ya. Harus nonton. Nanti lu kasih berapa ya? Misalnya 5 buku buat 5 orang, oke nggak? Oke, sabi banget tuh Bang. Oke ya? Iya, buat nanti, nonton di rumah. Nanti teman-teman kalau nyimak setiap obrolan yang ada di obrolan podcast episode ini, nanti pertanyaannya akan dikasih sama Umar sesuai dengan temanya. Betul. Nanti yang nyimak harusnya sih bisa jawab. Betul, pasti. Ya, oke ya, kita ngobrol nih. Percuma lo skip sampai akhir juga, karena kan clue-nya tuh ada di tengah-tengah obrolan. Betul, jadi harus simak terus. Ya, siap bro. Lu juga nomaden ya? Lu homeless ya? Apa sih? Bisa dibilang gitu sebenarnya Bang, jadi gak ada rumah gitu. Nah ini membuktikan bahwa ternyata konten kreator ketika lo produktif, lo tahu celahnya, lo tahu ilmunya, lo tahu rumus-rumusnya, kerja bisa di mana aja, tanpa harus kena sekarang lagi eranya apa? Rat race ya? Betul, rat race. Terjebak budak korporat ya gitu ya. Yang populer ya. Budak korporat. Kata orang gitu sih. Bangun subuh, berangkat subuh-subuh, ngantri naik MRT, gitu capek-capek pulang begitu terus. Yes. Boleh. Bro, boleh dong bro, gimana sih kasih tau gue dong rahasia konsisten produktif menghasilkan lebih banyak dengan usaha lebih sedikit. Nah, awalnya gimana sih? Lo tuh siapa sih? Jadi sebenarnya gue orang yang gak ada basic psikologi, karena banyak yang ngira gitu juga kan, karena bahas self development gitu. Gue anak teknik sampai S2 tapi masalah jurusan. Kan lucu ya? Orang biasanya kalau salah jurusan itu kan malas kuliahnya. Salah jurusan tuh biasanya nilainya jelek. Nah, gue berhasil bisa lulus S2 di umur 22 tahun, nilai gue bagus banget, tapi pas itu baru gue ngerasa salah jurusan gitu. Terus dari situ gue mulai jadi content creator, mulai sharing-sharing dari yang jadi passion gue dulu aja Bang. Productivity tuh passion gue ketika kuliah dulu. Jadi sejak kuliah tuh gue bisa aktif, biasa lah ya, banyak ada kuliah sambil kerja juga, sambil ngajar, sambil ikut lomba, organisasi. Terus gue manage-nya gimana gitu? Gue manage-nya dengan Google Calendar, time management. Jadi itu udah lama banget gue praktekin. Terus teman-teman gue nanya, gimana caranya lu bisa manage ini semua? Jadi mulai dari situlah gue sharing-sharing, mulai akun Instagram, bikin podcast juga, dan akhirnya sampai nulis buku hari ini gitu Bang. Oke. Jadi berangkat dari keresahan diri sendiri ya. Betul dari yang sendiri. Ribet ngatur waktunya apa segala macam ya. Sambil kita ngobrol sambil bedah ya lah ya. Sebenarnya akhirnya munculnya buku ini gimana bro? Nah jadi ini yang menarik juga Bang. Tadi Bang Dery mention ini digital nomad kan. Jadi gue nulis buku ini tuh nggak punya tempat tinggal. Jadi gue pindah-pindah. Gue berangkat dari Bandung, keliling Jawa, Bali sampai Lombok, terus gue balik lagi itu sampai Bandung lagi 1 tahun penuh itu gue naik motor sendiri. Bro, nggak ada kerjaan bro. Itulah yang dibilang orang gitu kan. Tapi ngasilinnya duitnya dari mana? Ya jalan terus Bang. Karena bikin konten juga gitu kan, belajar branding, belajar bikin kelas juga, website segala macam. Jadi ya gue awalnya dari freelance. Gue sempat jadi guru les matematika dulu offline, pas pandemi online. Jadi dari situ, jadi gue udah kebiasa banget untuk jualan jasa, jualan produk digital gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bangun sistemnya kan, kayak tadi tuh bisa ngasilin dengan usaha yang lebih dikit gitu. Jadi gue bisa ngasilin kayak teman-teman gue yang lain, tapi gue cuma kerja ya seminggu mungkin 1 hari. Kok enak hidup lo? Nah itu dia. Jadi kalau kita kuasai skillnya tuh bisa loh Bang sebenarnya. Gini, produknya apa? Maksudnya gini, kita produktif. Produktifnya dari ranah yang mana dulu nih? Ini kita bahas ya sampai akhirnya lo punya buku ini ya. Betul. Kita ngomongin keresahan-keresahan produktif deh. Produktif apa nih yang memang menjadi isu paling besar? Contoh, apakah memang dia kurang produktif di kantor? Berarti dia orang kantoran. Betul. Atau produktif dia berusaha? Betul. Dia produknya nggak inovatif dan seterusnya, berarti dia pengusaha. Dan apapun itu, mau dokter, mau pengacara, apa segala macam. Nah, karena keresahan orang beda-beda ya.
Tapi biasanya Bang, kalau kita tarik benang merahnya, orang itu ngabisin waktu yang banyak. Makanya ada istilah gini, sibuk itu nggak sama dengan produktif. Banyak yang mention kayak gitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita kerja dari pagi banget sampai malam banget, pasti produktif nggak? Kan belum tentu juga. Belum tentu. Ada orang yang kerja habisin banyak waktu, tapi ngasilnya segitu-segitu aja. Ya kan? Baik jumlah tugas yang diselesaikan atau income-nya juga gitu kan. Sama juga pengusaha ada yang nggak produktif, ada yang produktif juga kan. Ada yang habis kerja waktunya banyak, tapi penghasilannya mungkin dikit atau hasil yang dia buat sedikit gitu. Jadi idenya adalah bagaimana cara kita bisa menyelesaikan tugas dengan jauh lebih cepat sehingga kita bisa menggunakan mungkin 3 jam aja tapi bisa menghasilkan yang sama dengan orang lain dalam 10 jam gitu. Sebelum bahas buku, caranya gimana versi lo? Nah, cara gua sebenarnya ini ada 3 hal penting yang gua bahas juga di buku. Kita ambil satu dulu ya, Bang ya. Yang satu, manage waktu. Mungkin ini terdengar klise ya. Semua orang juga udah bahas manajemen waktu gitu. Tapi ketika gua teliti, gua cari tahu, orang paling dasar manajemen waktu simple banget, Bang. Cuma bikin to-do list aja. Dan itu udah lebih baik daripada nggak ada sama sekali memang. To-do list itu kayak aku hari ini mau melakukan apa? 1, 2, 3. Sesimpel itu kan tetap aja kita terbengkalai ya. Mungkin kita nggak pedulikan, mungkin lewat gitu aja, lupa sana sini gitu. Betul. Banyak juga yang bikin to-do list sebanyak-banyaknya atau mungkin sesimpel-simpelnya, ujung-ujungnya berantakan juga. Permasalahannya di mana ya? Makanya premisnya setelah gue cerita to-do list, langsung gue bahas, jangan pakai to-do list lagi. Oh ya? Jadi itu satu premis yang memang kalau di kelas gue sering sharing juga kan, jangan pakai to-do list. Kenapa? Karena itu time management tools yang oke, tapi itu baru tahap pertama gitu loh. Kalau lu mau jadi lebih produktif lagi, pakailah sistem jadwal. Misalnya Google Calendar, Bang Dery. Ya kan, kita punya jadwalnya spesifik jam sekian sampai jam sekian. Baru nanti bagaimana kita mengatur slot-slotnya. Itu ternyata dinilai lebih produktif. Dan ada penelitian juga, itu adalah teknik time management nomor 1 dari banyak teknik. Jadi kita pindahkan to-do list yang udah kita punya ke kalender. Jadi jam-jamnya itu jelas loh, Bang Der. Kalau to-do list kan ya udah action-actionnya aja kan. Nah, jamnya nih berapa lama ngerjainnya? Kapan? Lu ada di mana gitu. Gimana ngumpulinnya di satu tempat ya kan, kemudian sisanya di satu tempat lain, sehingga kita nggak boros waktu dengan terdistraksi, dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk yang lebih produktif gitu. Betul, nangkep nih gue nih. Nah ini nih poin permasalahannya tuh, sehingga orang cuma nulis doang, gue mau ini. Betul. Tapi kadang ini sama ini aja nempel tuh jamnya, atau mungkin sama tuh jamnya. Sama, kadang kan terbiasa untuk multitasking, jadi ngelakuin 2 hal sekaligus kan. Akhirnya nggak fokus dan nggak beres juga, atau kalau beres malah jadi lebih lama kan, atau kalau kita paksain beres cepat kualitasnya nggak bagus gitu. Ada kisah nggak menarik nggak, mungkin dari member lo atau mungkin dari bisa dibilang lo apa sih, pembaca lo atau mungkin audiens lo lah ya, juga bisa dibilang. Apa kisah yang paling benar-benar memukau banget nih? Mungkin tadinya dia kayak gimana, sekarang dia akhirnya gara-gara tahu dan rumus paham mengenai produktivitas, taunya mungkin meningkat lah omsetnya, gajinya naik dan seterusnya, atau gimana? Lu pengalaman dari mereka semua seperti apa sih? Sebenarnya udah cukup banyak dan itu yang bikin gua semangat untuk lanjut terus. Coba yang paling berkesan deh. Yang paling berkesan buat gua ada seorang, dia bisa dibilang content creator juga, dan mulainya dari kita kenal-kenal aja, kemudian dia dengar podcast gua juga, gua bikin podcast di Spotify kan, lalu kemudian dia sempat gua belajar lah ya, coaching bareng gitu, terus ikut kelas-kelas bareng, dan akhirnya income juga meningkat. Kenapa? Karena selama ini dia punya banyak tugas tapi nggak termanage, Bang Der. Dia punya banyak kerjaan tapi nggak tahu mana dulu. Contohnya, misalnya kalau kita bangun bisnis di content creator atau produk digital, kan kita perlu bikin produknya, terus nanti ngurusin websitenya, terus nanti mau marketingnya juga kan banyak banget tuh kan. Akhirnya overwhelm kan kalau kita sendiri ngerjain ini yang mana dulu. Bener nggak? Terutama kalau gue yang kerja buat diri sendiri, kan nggak ada manajer yang marahin kan. Kalau gue males ya udah seminggu gue males terus bisa kan. Ini penyakitnya nih. Aduh. Dan bahkan sebenarnya kalau ada manajer seringkali juga kita ya udahlah biar asal bos senang gitu kan, sehingga kita nunda gitu. Jadi ketika itu semua dibangun sistemnya, ketika kita punya hari ini jam sekian sampai jam sekian ngapain, ini dibuat terstruktur, ya udah semua kerjaan itu bisa beres. Jadi simpelnya gimana caranya kita bisa beresin kerjaan dalam seminggu, cuma dalam sehari, cuma dalam 2 hari gitu. Jadi sisanya bisa waktu untuk keluarga, bisa waktu untuk diri sendiri, bisa waktu untuk teman gitu. Jadi semuanya teroptimalkan gitu, Bang Der. Itu sebenarnya yang banyak cerita itu garis benang merahnya seperti itu. Paling banyak rata-rata yang memang terganggu dalam produktivitas itu orang yang karirnya seperti apa? Semuanya sebenarnya ada, tapi menurut gua yang paling struggle itu justru self-employed dan pebisnis. Kenapa? Karena nggak ada yang ngatur dia. Kan nggak ada manajernya nih. Kalau
di kantoran gitu, ada manajernya. Tinggal manajernya bagus atau enggak kan? Iya. Ya kan manajernya paham untuk bikin si karyawan produktif atau enggak kan? Tapi kalau bisnis owner atau self-employed atau freelance, siapa yang ngatur nih? Kagak ada nih. Oke. Ya udah malas terus semingguan gitu. Ya. Oh, itu rata-rata ya? Rata-rata seperti itu. Terus apa kiat-kiatnya? Lu kasih tahu ke freelance itu hanya dengan to-do list aja atau mungkin bukan to-do list ya, tapi jadwal? Sistem jadwal. Oke, terus apa lagi? Ya mungkin kita sambil bedah satu persatu ya. Kenapa orang tuh tadinya nggak produktif itu biasanya penyakitnya apa dan bagaimana cara mengobatinya? Mungkin dari daftar isi sambil kita bedah ya bro ya. Oke, siap. Ini menarik ya. Nah ini chapter 1. Fundamental. Oke, tadi 3 hal tadi ya. 3 hal tuh yang gua bahas di part 3 Bang Der. Kan di situ ada part 3 Oh, oke. Yang pertama kan ada time management, benar ya? Nah, oke, betul. Nah, itu tadi satu bagaimana kita punya sistem jadwal. Mungkin kita masuk ke yang kedua nih Bang Der. Yang kedua nih berarti di sini ada life journey sama passion. Cara terbaik menemukan passion untuk hidup bahagia. Yang part 3 Bang Der. Yang part 3 kan ada time management. Chapter Gimana 10. nih? Ini part 1? Nah. Oh ini. Nah, okay. itu langsung praktikalnya tuh di part 3. Boleh, tapi sebelum ke situ gue pengen tahu dulu. Di sini kan lu bahas mengenai cara menemukan passion. Betul. Oke? Di part 2 buku ini ya. Yes. Mungkin nggak orang itu melakukan hal yang memang ternyata tadinya bukan passion dia? Mungkin Oh, aja. caranya gimana versi lo? Ya berarti dia ngelakuin kerjaan tapi dia nggak enjoy. Ya kan? Karena nggak Ya. passionnya. Nah, enggak, maksud gue gini. Dengan mungkin harapannya belajar ini di buku ini, betul. Yang tadinya mungkin bukan passion dia, tapi tetap dengan menghasilkan. ikhtiar dia pakai ini, betul. Dia bisa menghasilkan dari bidang yang memang tadinya belum dia geluti sebelumnya. Bisa menghasilkan. Bisa. Tapi pertanyaannya, lu enjoy atau nggak ngasilin? Kalau nggak enjoy, tinggalin. Kalau nggak enjoy ya, lu pilih gitu. Lu mau menghasilkan yang sekarang atau lu mau cari lagi yang lain yang enjoy dan menghasilkan juga. Ngukur enjoy-nya tuh dari mana? Dari bakat yang kita punya? Dari perasaan kita aja. Kita seneng nggak ngelakuin? Kita mau nggak ngelakuin itu setiap hari tanpa dibayar? Kan itu cara ngukur passion kan? Oke. Jadi gue pingin ngonten terus atau ngajar terus tanpa dibayar gitu. Tapi pada akhirnya kalau skill kita naik, value kita naik, kan orang akan bayar kita kan? Iya, dari situ aja. Oke. Biasanya skill, ya upgrade skill kita aja gitu. Oke, di buku ini lu bahas passion. Apa yang lu tekankan di sini? Yang gue tekankan passion itu adalah banyak orang yang bilang passion itu yang kita suka kan. Nah di sini gue menambahkan satu nafas lain yang kita suka plus yang kita jago. Kenapa? Karena kalau lu mau hidup dari passion nggak cukup suka doang. Oke. Kalau lu nggak jago, lu nggak punya value yang bisa ditukarkan, ya lu hidup dari mana gitu. Oke. Tapi kalau lu mau yang suka aja, ya udah cukup sebagai hobi, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau lu mau produktif dengan passion lu, harus digabungin nih. Yang lu suka sama yang lu jago. Jadi di sini perlu ada upgrade skill juga sebetulnya. Itu poinnya. Yes. Ya, upgrade skill juga kadang susah-susah gampang ya. Iya, sering dilupakan tuh biasanya. Iya, ya dalam artian mungkin lo harus mengupgrade dalam hal-hal yang memang menjadi gini. Di luar sana kan banyak kompetitor kita pasti. Betul, pasti. Ini kan. Apakah kita betul-betul harus ngejar, ngotot, biar skill kita di atas dia, atau mungkin ada trik-trik lain sehingga kita menjadi pembeda? Oke. Nah, kalau mungkin di rumus branding gue itu positioning ya. Positioning. Dia menjadi gajah yang berwarna ungu di antara gajah-gajah yang berwarna buah-buah lainnya gitu ya. Atau sapi berwarna merah. Itu ya. Versi lo gimana? Gue setuju banget Bang Der. Karena ketika gue main di ranah productivity ya, ini karena gue biasanya productivity. Ya, yang lain juga banyak yang bahas produktivitas. Oke. Jadi, gue pertama kali mau jadi content creator Bang Der, gue pengen bahas general banget tentang pengembangan diri. Gue pikir cuma gue dong yang bisa pengembangan diri karena gue suka banget ini. Gue search tuh Instagram pengembangan diri. Buset, udah banyak banget. Banyak bro. Banyak banget kan. Self development gitu banyak banget. Tapi gue nggak tahu ada awalnya. Terus gue coba niche down lah istilahnya. Jadi gue cari keterampilan yang lebih spesifik apa yang bisa gue bahas. Gue yakin dari pengembangan diri yang gue paling kuasai dan gue paling suka adalah produktivitas. Gue search lagi produktivitas. Loh kok masih banyak? Ya kan? Masih banyak tuh akun-akun produktivitas gitu kan. Terus kemudian gue cari lagi. Yang paling gue jago apa? Waktu itu yang paling gue seneng gitu kan adalah tentang gimana cara kita membangun kebiasaan untuk produktif. Banyak orang bisa ngelakuin sesuatu tapi susah konsisten kan. Nah, gue banyak belajar tentang itu, gue banyak penelitian tentang itu, tentang habit, tentang bagaimana otak kita bekerja. Terus gue search habit produktif atau kebiasaan produktif. Nah, itu masih belum ada. Jadi gue mulai startnya dari situ dan ngebangun skill gue dari situ dulu. Makanya awal-awal gue sempat jadi habit coach awalnya. Jadi ngapain habit coach itu? Jadi kita coaching khusus untuk ngebantu dia ngebentuk kebiasaan. Nah, gue mulainya dari situ Bang Der. Jadi harus ada skill yang spesifik gitu kan, yang akhirnya kita bisa bersinar di situ. Karena kalau kita mau ngejar komputer yang udah besar mau sampai kapan gitu?
Ya kan kalau kita mau main general dari awal mau sampai kapan nggak akan kejar jauh banget. Jadi kita cari satu hal yang kita bisa benar-benar kuasai di mana, passion kita di mana yang setidaknya kita tidak terkalahkan dulu di satu ruang lingkup atau niche yang kecil tadi, spesifik niche tadi gitu. Oke, jadi kalau memang kita mau upgrade dari situ, minimal kita udah tahu langkahnya dari mana. Betul. Ya kan kalau kita enjoy di situ, passion di situ dan seterusnya daripada terlalu liar gitu kan. Ketika mau upgrade bingung. Betul. Karena aduh yang ini aja sebenarnya gue basic aja gue nggak tahu loh. Tapi sementara harus upgrade lagi gitu ya. Iya. Oh Masya Allah. Terus coba kita bahas ke part 3 tadi ya. Ya. Lo bawa gue ke part 3. Part 3 di sini ada 3 rahasia mengelola diri dan melejitkan produktivitas. Satu udah gue bahas tadi kan, manajemen waktu. Oke. Lalu metode mengatur waktu supaya 24 jam optimal. Yes, yang pertama kan. Time management. Ya, oke. Lalu kunci yang kedua adalah cara kelola energi dan produktif sepanjang hari. Nah, ini yang kedua Bang dari yang menarik. Pakai apa? Enervonse? Kan lo bilang cara kelola energi. Betul. Agar produktif. Kalau gue sih Enervonse. Ya itu salah satunya. Oke. Betul. Oke. Jadi kadang orang tuh udah punya jadwal Bang Der. Misalnya jam 9 ngapain, jam 1 ngapain, jam 2 ngapain. Itu udah semua. Time manajemennya berarti aman. Nomor satu ya, manajemen waktu kan. Yeah, okay. Yang kedua, itu manajemen energi. Jadi kita udah punya jadwal. Kita jalanin, baru jam 4 misalnya dijadwalin. Misalnya kita bikin proposal bisnis contohnya. Kita baru mau ngelakuin, tapi kita udah capek. Kita udah lelah, kita udah malas, kita udah mager, dan akhirnya apa? Tunda ke besok. Itu gue sering banget tuh. Terus besoknya tunda ke besoknya lagi. Gitu kan? Terus aja. Iya kan? Besok gitu terus gitu. Jadi biasanya tuh masalahnya apa? Masalah kita nggak siapin energi diri kita sepanjang hari untuk bisa produktif tuh. Iya. Nah, yang sering dibahas orang masih energi fisik doang. Energi fisik itu kan kuncinya kan tidur, atau istirahat, olahraga, sama makan atau nutrisi kan. Ini udah sering dibahas orang gitu. Tapi ada juga energi-energi yang lain yang perlu kita siapkan lah gitu. Sebagai contoh, apakah kita punya motivasi untuk ngejalani sepanjang hari gitu kan. Kita punya energi dengan mindful atau enggak menjalaninya gitu. Jadi sebenarnya banyak lagi hal-hal lain yang perlu kita siapkan. Energi fisik itu penting, tapi kalau kita siapkan kita jadi bisa ngerjain semuanya sepanjang hari sehingga kita nggak capek itu jam 4 sore gitu. Itu yang perlu kita kuasai juga. Oke. Gitu. Dan bukan jaminan, tapi konsekuensinya itu akan menuju cuannya itu seperti apa ya? Maksudnya lu apakah ngajarin juga trik and tipsnya seputar untuk dapetin cuannya, atau memang sekedar hanya batasan energi yang dimaksud tuh, maksudnya energi seperti apa nih? Kalau kan ujungnya pasti kan kita cuan dong. Betul. Ya kan, produktif ujungnya cuan. Kalau gue sih cuan mikirnya begitu. Iya. Ya kan, tapi kan kadang lawan itu produktivitas. Betul. Lawan itu waktu, entar sok kayak gitu-gitu kan. Yang lo ajarin di sini plus dapat bonus untuk dapetin cuannya juga. Gue nggak bahas cara dapetin cuan spesifik karena setiap orang kerjanya bisa beda-beda. Itu yang gue temukan dari gue ngajarin produktivitas. Sebeda-beda itu Bang Der. Tapi kan tujuan mereka kan cuan juga tetap bro. Nah artinya gue nggak bahas spesifik ke masing-masing profesinya gitu. Oke. Tapi bagaimana kalau lu manage waktu dengan baik, lu manage energi dengan baik, lu bisa ngerjain lebih banyak tugas sehingga lebih cepat selesai kan project-projectnya. Lebih cepat dapat, kalau misalnya lu jualan produk berarti lebih cepat jadi produknya, lebih cepat bisa lu jual gitu. Nah, terkadang kita ngenunda semua ini kenapa? Karena kita lemes atau kita nggak semangat untuk ngelakuin sekarang gitu saat ini gitu. Oke, tapi nyatanya gini bro, di Jepang aja kadang orang terlalu produktivitas, stres teriak-teriak di pinggir jalan. Betul. Banyak lo buka di YouTube deh, ya nggak? Atau bahkan dia gila atau bunuh diri. Yes. Nah maksud gua, ini korelasinya nyambung gak ya ketika kita terlalu produktif, malah jadinya bumerang buat kita, jadinya malah kita straight out gitu loh. Malah kayak kan di Jepang gitu kan, orang dibiarin teriak-teriak di pinggir jalan. Gue pernah lihat videonya gitu, dia wah di pinggir jalan. Gue pikir nih kenapa nih orang nih gitu kan, orang cuma ngeliatin doang. Ternyata di situ ada keterangan di captionnya di salah satu akun berita lah ya. Yep. Dia ngasih tahu bahwa di Jepang ternyata banyak budaya orang gara-gara terlalu produktif, ditekan ini itu dan seterusnya gitu kan. Semangat, tapi ada kalanya pecah juga nih. Betul. Nah itu gimana bro? Maksudnya segala sesuatu yang berlebihan harusnya kan takutnya mengkhawatirkan atau tidak baik ya. Benar. Yang lo maksud di sini jadi produktif, akan begitu nggak ujungnya? Itu banyak dibilang orang sebagai toxic productivity. Iya. Ya kan? Ada productivity yang memang dia nggak senang lakuinnya, ada juga yang berlebihan. Itulah yang sering gue bilang, ya berarti lo nggak bisa manage energi karena sibuk aja tapi nggak produktif. Soalnya itu biasanya ada yang terpendam Bang Der, cuma ditahan-tahan ya nggak? Ya kan? Aduh gue nggak seneng, tapi ya namanya harus kerja gitu kan. Dan akhirnya meledak gitu. Itu yang juga harus secara energi kita istirahatkan gitu. Misalnya dengan kita refreshing salah satunya, atau kemudian kita juga lebih banyak
peduli dengan diri kita sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan populer tuh journaling, healing dan lain-lain gitu. Jadi itu semua satu kesatuan energi yang mana istirahat itu bukan fisik doang. Oke. Ya kita istirahat dari pekerjaan kita, misalnya benar-benar ketika pulang, ya udah kita istirahat dengan diri kita sendiri atau kita cari hobi-hobi kita gitu. Banyak orang yang kerjaannya sampai di rumah dibawa juga gitu kan. Atau kemudian pulang juga nggak ambil istirahat yang berkualitas hanya dengan scroll-scroll sosmed juga sampai malam dan tidur lagi gitu kan. Jadi kita yang memilih kita nge-charge energi kita dengan cara apa gitu yang lebih bermakna Bang Der. Oh, itu poinnya. Iya. Jadi nggak asal ngegarap ya. Iya. Nggak asal ngegarap dan seterusnya. Ini ya penggunaan waktu yang ini kan sih? Betul, itu penggunaan waktu. Nanti kita mengubah bagaimana kita lebih banyak produktifnya gitu. Oh, produktif, konsumtif. Lawannya itu. Jadi penggunaan waktu 30%, gue jadi bocorin dikit-dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang Der. 30% produktif, 75% konsumtif. Maksudnya gimana nih? 75% produktif, 25% konsumtif. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita mengakses atau melihat sepanjang jadwal kita banyakkan produktifnya atau konsumtifnya nih. Karena kita bisa kurang lebih memperkirakan. Oh, karena dua hal ini berbeda ya? Ini bertolak belakang. Produktif dengan konsumtif itu bertolak belakang. Kita sehari-hari banyakkan kerjanya atau banyakkan main sosmednya? Ayo lo. Oh. Banyakkan kerjanya atau banyakkan terdistraksinya? Boleh gue tangkap nggak? Orang produktif sudah pasti konsumtif, orang konsumtif belum tentu produktif. Bukan gitu? Lebih tepatnya gini, kita nggak akan bisa produktif 100%. Kenapa? Kita juga butuh istirahat, kita juga butuh mengkonsumsi hal-hal yang mungkin saat itu nggak produktif. Oke. Nah, tapi kita bisa meningkatkan perlahan rasio kita. Oke. Nah, dari penggunaan waktu kita, misalnya aku produktifnya masih 30% nih, sisanya konsumtif. Perlahan-lahan aku naikin, supaya rasio penggunaan waktuku lebih banyak produktifnya. Oh, oke. Caranya tadi lo sempat jelasin tadi. Caranya tadi kan 3 kan. Yang pertama manajemen waktu, yang kedua manajemen energi, yang ketiga belum kita bahas nih. Iya. Yang ketiga apa bro? Yang ketiga yang penting juga manajemen fokus Bang Dir. Oke. Nah, maksudnya gimana? Kita tadi misalnya ambil analogi, kita udah buat jadwal gitu kan. Terus jam 4 sore kita mau bikin proposal bisnis dan kita bisa punya energinya. Jadi time management udah, energi manajemen udah, ya kan? Terus yang ketiga nih fokus manajemen. Kita baru mau mulai buka laptop, kita mulai ngetik gitu kan. Tiba-tiba ada masuk chat WA. Ya kan? Awalnya mau nyari inspirasi. Nah, masuk ke Instagram, TikTok, lah kok scrolling. Wah. Lihat story, next gitu kan. Terus aja. Tadinya cuma mau balas notifikasi WA doang Bang Der. Iya. Awalnya cuma mau 15 detik. Tapi kok jadi 15 menit, kok jadi sejam tuh. Aduh. Artinya masalahnya kan bukan di manage waktu, karena waktunya udah ada. Bukan di manage energi, karena kita udah bisa ngelakuinnya, ya kan? Tapi kita nggak bisa manage perhatian kita, jadi kita mudah terdistraksi. Makanya yang ketiga, manajemen fokus tuh jauh lebih penting lagi gitu. Nah, ini gue boleh tahu caranya. Apakah di airplane mode? Apakah dimatiin? Nggak mungkin juga. Sekarang nyari insight dan seterusnya itu pasti dari gadget. Yes. Nah, cara lo gimana? Paling ampuh biar kita begitu duduk, mau bikin proposal bisnis, atau mau bikin deck, dan lain sebagainya. Udah, gimana sih? Sesimpel gitu doang. Jauhin aja handphone nggak? Salah satunya itu, tapi tidak harus itu. Karena kerjaan orang kan ada yang pakai sosmed juga. Kan? Iya, terus? Ada yang pakai handphone juga gitu. Jadi, kita perlu menyadari kita terdistraksi atau enggak. Nah, jadi salah satu teknik yang gue bahas di buku juga, kita buat satu sticky note, satu kertas kecil. Jadi kalau misalnya kita lagi kerja, terus kita terdistraksi, kita tulis dulu distraksinya. Jadi supaya nggak ganggu pikiran kita. Kan kita kadang ide-ide itu, kalau kita mau kerjaan sekarang, kita nggak ngerjain tugas ini. Kalau kita mau kerjain tugas ini, ide ini lupa, bener nggak? Iya. Ya udah, kita taruh dulu ke lembar distraksi atau ke catatan kecil ini. Jadi kita tulis, tetap fokus, oke? Ada distraksi lain lagi nih, kita tulis, tetap bisa fokus. Kalau udah beres kerjaan kita, baru kita kerjain, kita lihat lagi nih kertas ini, baru kita kerjain satu-satu. Jadi nggak hilang gitu loh. Trik ini lo dapetin dari mana bro? Dari banyak Bang sebenarnya yang kalau di buku produktivitas luar negeri bahas atau kelas-kelas produktivitas luar negeri bahas itu udah cukup umum sebenarnya Bang. Tapi di Indonesia jarang gue lihat yang bahas itu. Iya. Istilahnya lembar distraksi kalau namanya gitu. Dan banyak sebenarnya cara-cara yang bisa kita optimalkan. Tinggal kita cari yang cocok buat kita, teknik yang mana nih gitu. Dan lo pakai itu juga? Gue pakai itu juga. Selain itu ada lagi nggak cara-cara rahasia yang lainnya? Selain itu misalnya teknik Pomodoro. Ini populer juga Bang. Jadi kita membagi pekerjaan kita menjadi 25 menit bekerja, 5 menit istirahat singkat. Oke. Kan kalau misalnya kita nggak balas WA seharian, itu namanya slow respon. Dan lo dimarahin bos lo gitu kan. Tapi kalau lo nggak balas WA 15 menit, ya masih oke lah. 15 menit, terus itu dulu balas gitu kan. Jadi lo jangan sentuh handphone sama sekali. Lo simpan dulu, ya kan. Boleh airplane mode, do not disturb. Lo kerja fokus 25 menit, jangan terdistraksi apapun. 5 menit istirahat singkat, baru lo cek lagi tuh.
Baru habis itu kalau beres, lu balik lagi. Nah, itu 25 menit lagi. 25 menit lagi. Nanti balik lagi 5 menit istirahat lagi. Iya, jadi satu siklus kan 30 menit, Bang. Itu satu Pomodoro. Kalau udah 4 siklus, berarti 2 jam kan? Baru kita istirahat yang boleh lama, setengah jam, 20 menit. Baru itu istirahatnya gitu. Jadi tadi istirahat kecil-kecilnya itu 5 menit doang. Oh. Gitu. Wow. Wah, ini banyak yang melek ya sebenarnya Yes. ya. Yang hal-hal yang memang gua tangkap nih secara klise, klasik. Tapi kita juga sering lengah loh. Betul. Yang kayak begini-begini loh. Kita berantakan banget. Jujur gue pribadi masih berantakan banget. Lagi nyantai, ya udah sesuka hati gue aja. Iya. Gue mau ngerjain kapan, gue mau buka handphone kapan. Yang ada anjur berantakan. Iya. Ya di saat lagi fokus, tapi bisa dihitung jari. Seminggu itu kadang nggak 7 harinya betul-betul fokus gitu ya. Harusnya kan 7 harinya fokus, tapi di sela-sela itu kita bisa ngatur kan manajemennya kan. Betul, betul. Nah, cuma gue tuh kayak berantakan. Nanti kadang yang sehari memang nggak ngapa-ngapain karena memang dengan alasan gue healing bentar kali ya. Iya. Yang gitu Tapi tuh. jadinya nggak bentar, Bang. Waduh, iya. Bang Dery pernah nggak ngerasain kalau lagi fokus banget tuh, nggak terdistraksi sama sekali, itu yang dihasilkan jadi sangat berkualitas. Oh, pernah. Benar-benar imersif ke Oh tugasnya. iya. Gimana kalau setiap hari kita bisa kayak gitu? Nah, itu pengennya Nah, begitu. Itu yang perlu kita latih, Bang, sama-sama gitu. Time management, Energy management, management, fokus management. Tuh. Oh, ngerti gue. Gue pikir tuh tadi menjawab 3 hal ini, time, energy, fokus. Gue pikir cukup dengan Casio, Enervonse, itu kan Aqua. eksternal, Bang. Kan kemampuan mengelola itu internal, Bang. Iya. Brand semua gue sebut ya. Gue Itulah. pikir fokus hanya pakai Aqua doang. Enggak. Ternyata nggak, kurang dari itu. Ikhtiarnya Internal, harus ikhtiarnya harus kita usahakan. maksimal ya. Betul. Oke, ini ada teknik monotasking. Cara tepat dalam bekerja untuk tidak mudah terdistraksi yang bisa masuk ke flow state. Yang tadi Betul. lu jelasin tadi ya? Iya, jadi bagaimana kita nggak terdistraksi, nggak ngelakuin banyak hal sekaligus, tapi fokus nyelesain satu hal dalam satu waktu gitu. Perhatian, fokus, konsentrasi. Oh, ini ada matrix nih. Gue demen banget matrix. Yang kesulitan tugas, kemampuan. Ini yang ini nih. Tuh. Yes. Jadi kita kalau misalnya mau masuk ke flow state itu kondisi di mana kita benar-benar fokus banget, Bang, nggak bisa terdistraksi sama sekali. Oh, oke. Itu kita coba cari tugas yang jangan terlalu susah, jangan terlalu mudah. Cara bedanya Karena gimana? kalau tugas yang terlalu mudah, kita kan biasanya bosan ya, Bang. Itu aja yang kerjain, monoton, repetitif. Iya. Tapi kalau tugas yang terlalu susah, kita sering stres, cemas gitu kan. Nah, kita cari, kalau kita lagi mau latihan fokus nih, cari tugas yang kira-kira kesulitannya setara dengan kemampuan kita. Boleh nggak dicontohin? Contoh kasusnya gimana? Kalau setara dengan kemampuannya, misalnya berangkat dari gue deh. Gue profesinya podcaster. Oke. Repetitif dong. Besok ketemu sama si A, si B, Betul, si C. betul. Begitu mulu hidupnya gitu kan. Iya. Kadang ada ngerasa kayak, aduh boring juga nih ya. Ngapain ya. Nah, maksud gue gimana? Kalau gue gas dengan yang di luar kemampuan gue, berat. Oke? Yap. Yang kalau di tengah-tengah pada umumnya repetitif. Yes. Khawatir kita bosan. Yap. Cara yang paling mudahnya gimana, bro? Identifikasi gini, Bang. Dari tugasnya Bang Dery, apa tugas yang bikin Bang Dery semangat banget, imersif banget di tugas itu sampai Bang Dery nggak kerasa 2 jam berlalu ngerjain tugas itu. Ada nggak kira-kira? Ya pasti ada aja sih. Nah, tugas itulah yang bikin kita masuk ke flow state karena kita sebegitu enjoy-nya. Gak terlalu gampang, tapi tetap menantang untuk dilakukan. Entah mungkin buat beberapa orang konsep bisnis baru, buat beberapa orang ngerjain operasional, ya kan? Buat beberapa orang strategi marketing yang kreatif. Nah, apa hal-hal yang bisa bikin kamu masuk ke flow state? Nah, mulai dari situ dulu. Oh, ngerti gue. Ya kadang memang ada yang gue suka banget tuh kayak gitu tuh. Iya. Misalnya kadang tiba-tiba langsung kreasi bikin deck atau mungkin kreasi bikin timeline buat gimmick marketing itu Nah, dan saat seterusnya. Bang Dery ngelakuin itu, Bang Dery benar-benar fokus, Bang Dery terdistraksi nggak? Enggak. Nah, itu yang perlu kita perbanyak, Bang, dalam tugas-tugas kita. Keren. Gue demen nih. Nah, ini ada lagi nih matrix nih, ada mendesak, nggak penting. Penting nggak penting? Kapan yang harus didesain, ya kan? Itu matrix Eisenhower kan? Iya. Betul. Gue baru ngeh nih. Decision matrix itu populer banget. Eisenhower matrix yang pernah dibahas sama coach Rene juga. Coach Rene juga. Itu di manajemen waktu itu populer banget, Bang, matrix itu. Iya. Iya, betul. Kan banyak orang yang ngira kita harus mengutamakan yang kuadran 1 kan, yang penting mendesak. Benar nggak? Iya. Justru sebenarnya kalau penting dan mendesak pasti kita lakuin nggak sih? Nah, yang sering kita lupa itu yang kuadran 2, Bang. Yang penting nggak mendesak. Yang penting tapi nggak mendesak. Misalnya kita mau mulai bisnis kita, ya kan? Tapi harus decide di situ. Kita harus decide kapan ngelakuinnya. Banyak orang bilang, oke, aku nanti mau lebih rajin olahraga. Nggak dimasukin ke jadwal, nggak dilakuin. Iya nggak?
Aku mau makan lebih sehat. Aku mau rajin apapun lah gitu kan. Penting rajin tapi menulis. nggak mendesak ya juga ya. Baca buku penting nggak? Misalnya. Penting. Tapi nggak mendesak kan? Iya. Nggak kita lakuin tuh kalau nggak kita jadwalin. Makanya di sini jadwalkan waktu untuk mengerjakan. Betul. Olahraga penting nggak? Penting lah. Mendesak nggak? Enggak sih. Nggak kita lakuin kalau nggak kita jadwalin. Gitu aja bang. Kalau dijadwalin otomatis kita langsung notice ke situ. Betul. Paling sesimpel lu taruh jadwal di kalender, simpel olahraga gitu. Lu ngapain nge-gym kayak atau jalan pagi kayak Jalan, tapi ya. masukin ke jadwal gitu loh. Iya, Kita masukin ke gara-gara sistem. jadwal kita langsung jadi notice sih. Betul. Oh iya ini ya. Betul. Oh iya itu ya. Oke. Kalau yang di-delete ya itu nggak penting dan nggak mendesak, ngapain? Iya, kayak misalnya sosmed yang kita bukan kerjaan kita ya, scrolling nggak jelas, ya kurangi lah gitu. Oh ini oke nih guys. Saran gue sih, lu harus pastikan punya buku ini ya. Yes. Nanti kita bantulah teman-teman kalau mau sambil ngintip-ngintip di deskripsi, cek aja di deskripsi. Tapi mungkin lu bisa bantu lah untuk audiens gue, lu kasih harga yang bener dong. Boleh kita kasih potongan buat teman-teman kasih solusi khusus. Lu biasanya jual berapa ini harga? Ini nanti di toko buku, ya sekarang di toko buku juga bisa teman-teman beli itu 109 bang. 109.000. Yes. Gimana caranya gue nggak mau audiens gue di bawah 100.000 baru gue oke. Kita berikanlah potongan buat khusus nanti teman-teman penonton kasih solusi. Kita kasih potongan 10% khusus di link yang nanti di deskripsi. Oh mantap nih di bawah ya teman-teman ya. Jadi nanti lo Cek tinggal klik aja. Kalau bisa kasih kode promo ya. Nanti kita bikin kodenya bang. Tulis aja misalnya kasih solusi. Ya. Nanti diikutin aja nanti di keterangan nih sih. Gue sih request kasih solusi gitu. Siap, bisa nanti kasih solusi Truk, kita pasang. tiba-tiba ada potongan di bawah jadi 100.000 bro. Oke. Gitu cakep. Kurang dari 100.000 bang. 90 sekian mungkin 10% jadi kurang dari 100.000. Mantep. Ya di bawah 100.000 kan berarti kan? Iya. Mantep. Oke boleh tuh. Deal, bismillah nih ya. Nih karena kenapa? Mereka tuh harus punya pegangan ini. Betul. Iya kan? Jadi buat teman-teman juga jadinya nggak hilang arah ya. Nih lu punya P sama dengan T kali E kali F. Nah, tadi apa itu bang? 3 tadi. Lu kalau mau tahu ada di buku ini ya. Ada 3. Ini keren loh guys. Ini apa nih? The 3 main resources. Itu yang kita bahas tadi bang, 3 itu. Waktu, energi, fokus. Iya. Dalam banyak kelas dan pelatihan produktivitas, aku sering membagikan rumus bla 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 untuk bisa produktif. Nah, rumusnya adalah P sama dengan T kali E kali F. Time, energy, fokus. Oh gitu. iya, P-nya adalah productivity. Yes. Wah, sampai ada rumusnya guys. Ini gue butuh nih kayak gini-gini nih. Ini juga nih. Ini ada matrix apa lagi nih? Gue demen ya ada yang banyak-banyak matrix begini. Visual gitu ya bang. Iya, gue demen ini yang ini nih. Ha. Tuh, yang warna-warni nih. Passion, mission, Vocation, profession. Iya. Jadi intinya kalau itu populernya dengan ikigai, tapi sebenarnya namanya bukan ikigai. Yaitu untuk kita menemukan. Gue pernah purpose denger kita. ikigai tapi ya oke. Gue Iya. nggak dalamin. Terus Irisan dari 4 itu bang, itu yang populer banget. Tapi sebenarnya istilah benernya ini bukan ikigai. Ikigai itu bukan ini. Tapi lingkaran itu isinya yang kita suka, dan yang kita jago, dan yang kita bisa dibayar, dan yang orang butuh. Kalau ini kombinasi, maka itu purpose hidup kita. Udah itu aja. oh oke. Wah mantap. Yo ya bener ya. Nih contoh komponen ikigai ya. Yang aku suka, yang aku jago, yang aku bisa dibayar, yang dunia butuhkan. Betul. Oh, lu sampai bocorin juga nih profesinya bro. Iya. Keren. Itu gue buat kan listnya di situ. Nih gue bocorin nih yang aku suka. Nih masing-masing 2 ya. Yang aku suka baca buku, board game. Yang aku jago mentoring, web design misalnya. Yang aku bisa dibayar, guru yang dunia butuhkan, pendidikan, parenting. Oh. Jadi gue kasih contohnya bang. Kalau buat gue sendiri seperti apa. Oh. Nanti situ kan ada lembar-lembar latihan tuh. Iya. Nanti gue ajak lu untuk ngelakuin langsung. Kalau Bang Dery lihat di situ kan ada beberapa worksheet kan. Ada banyak banget tuh. Jadi makanya kita sebut sebagai buku rasa kelas atau buku rasa workshop. Yeah. Jadi lu nggak bisa baca buku ini sendiri dengan megang buku doang. Yang ini Lu kan. harus pakai. Coba nanti Bang Dery nextnya beberapa halaman berikutnya. Ini yang warna-warni apa bro? Tujuan pembangunan. Itu nyari yang dunia butuhkan. Oh iya. Nanti setelah itu kan ada worksheet. Oh atau, ini. Iya, nanti di situ Bisa ngisi di sini. disuruh nulis gitu. Ada panduannya. Jadi kayak ikut kelas gitu rasanya gitu. Iya betul. Harus pakai pulpen baca buku ini gitu loh. Ya, Harus pakai betul. alat tulis gitu, nggak bisa asal baca doang. Terkadang gitu. kita kalau sambil nulis tuh masuk tuh biasanya. Iya gitu. Dan gue suka visual buku-buku lu tuh warna-warni, personal productivity, membentuk passion, prinsip. Mahal nih bro, ilmunya mahal. Harusnya Serius 1 deh. juta ya bang harusnya. 2 juta kalau bisa. 2 juta. Gue kalau jadi lu gue jual 2 juta nih bro. Jadi kita ganti aja jadi 2 juta harganya. Jangan lo udah baik-baikin audiens gue tuh. Iya, oke. Nice.
Kira-kira gimana bro? Mungkin buku ini udah bisa dibeli sekarang ya? Bisa di toko buku cari aja, nanti teman-teman bisa langsung beli gitu ya. Dan ada juga online di link deskripsi, nanti bisa dibeli. Oke, ada kira-kira yang memang lu pengen nyampein ke audiens gue terkait produktivitas gitu, apa yang memang menjadi hambatan buat teman-teman semua dan bagaimana cara menanggulanginya, mungkin ada yang belum disampaikan bro. Oke. Gimana bro? Sebenarnya kita udah sering bang lihat konten-konten pengembangan diri produktivitas di sosmed kan. Iya. Dan kita kadang udah tahu juga gitu yang perlu dilakuin gitu. Iya. Nah tapi terkadang nih bang, kita nggak berubah, kita nggak praktekin, bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak mau. Wah, ini Bukan beda masalah kemampuan, Iya. tapi masalah kemauan. Lu udah tahu caranya, harus atur jadwal. Nah, mau lu pakai nggak caranya gitu? Lu harus tahu caranya pakai lembar distraksi tadi. Mau lu praktekin nggak? Lu udah tahu caranya teknik 25-5 tadi. Mau lu eksekusi nggak tekniknya gitu? Jadi bukan masalah mampu atau nggak, karena kita bisa cari dan kita langsung dapat gitu caranya. Tapi mau lu pakai nggak di produktivitas lo sehari-hari gitu, di kerjaan lo sehari-hari gitu. Oh, Masya Allah. Itu kuncinya ya. Gitu. Nah, semuanya bisa ditemukan di buku Jadi Produktif, teman-teman. Ini karya Umar Al-Faruqi. Betul. @pembelajar produktif. Tuh, nih. Minimal lu kepo-kepoin aja, tapi kalau nemuin bukunya ada di sini harganya normal. Betul. Tapi kalau untuk lu klik di deskripsi di bawah, teman-teman, itu ada potongan harga spesial 10% diskon ya. Betul. Untuk teman-teman kasih solusi. Itu ya. Nah, tapi kalau memang lu pengen cek sosial medianya dulu, Umar, ini ada di sini nih. Bisa. Ya, lu coba ke bawah-bawain dong. Nah, ini semua dibahas ya mengenai mau upgrade diri. Betul. Ya, terus ada 5 manfaat kalau kamu jago ngatur waktu. Oh, lu juga ada jelasin begini ya? Iya, gue sering bikin konten tentang self development, productivity gitu. Oke, setiap selesai makan malam, gue akan menulis jurnal. Setiap sedang di jalan, gue akan mendengarkan podcast. Setiap jam 7 pagi, gue akan baca buku 10 menit. Latihan bentuk habit tuh bang, latihan bentuk kebiasaan. Oh, ini aja gratis ya? Iya. Dan ini worth it lagi. Lo jualnya tadi, bahkan lo kasih diskon gak nyampe 100.000 ya? Iya, benar. Masya Allah. Ya, cek aja teman-teman ya. Di deskripsi di bawah, mungkin abis ini gue juga bagikan. Nah, ini yang menarik nih. Coba dong, yuk sesuai dengan janji gue di awal teman-teman. Jadi buat lo yang mantengin hingga berjalannya hampir menuju 1 jam ini. Yes. Nah, gue pengen lo berikan satu pertanyaan, nanti giveaway ya, bisa dibilang teman-teman mendapatkan buku ini secara gratis. Ada 5 pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Kita akan memilih jawaban tercepat dan tertepat. Jadi jawaban yang paling atas percuma kalau lo ngebut tapi nggak tepat. Yes. Nah, harus cepat dan tepat. Nah ya. Nanti bakal dipilih. Iya dong ya. Coba. Lu kasih pertanyaan yang pertama, nanti buku ini meluncur ke akun siapa nih? Ini buat teman-teman yang di YouTube ya. Iya. Buat lu lihat yang potongan di Instagram, lu silakan mampir ke YouTube kita dulu. Yes. Di sini yang narasumbernya Umar, jadi produktif atau pembelajar produktif, nanti lu tinggal jawab di kolom komen ya. Gimana bro? Pertanyaan pertama? Ini satu pertanyaan untuk semua atau masing-masing satu nih? Masing-masing satu. Masing-masing satu. Satu ya? Lah, ya kan? 5 orang, 1 orang dikasih 5 buku. Malah jadi nggak produktif. Iya. Ngapain satu aja? Yang pertama nih. Yang pertama nih ya, ini untuk soal yang pertama. Jadi ada 5 soal ya. Oke. Untuk pemenang yang pertama kira-kira siapa? Yuk. Yang pertama, lo jangan pakai to-do list, tapi lo harusnya pakai apa? Nah komen di bawah. Yuk buruan ya. Boleh jelasin. Kasih clue ya. Angka 1 berarti ini adalah menjawab untuk soal yang pertama. Betul. 1 titik jawabannya. Yes. Yang cepat aja ya. Oke. Untuk yang kedua nih bro. Yang kedua, tadi kita bahas 3 hal tuh untuk kita produktif. Ada apa aja itu? Iya. Ayo, cepet-cepetan nih. Ya, gue sih nggak bocorin ya. Maksud gue tega, gue kasih tau belakangnya fokus. Yo. Langsung 2 lagi tuh jadinya. Iya, penting kan tercepat. Iya, benar. Yang tercepat ya. Ayo, dan tertepat ya. Oke, yuk tulis di kolom komen. 2 nih. Nomor 2 ya berarti ya. Nomor 2. Ayo, beran. Sekarang yang nomor 3 ini tentunya kalau mudah-mudahan ini 5-5-nya beda-beda orangnya ya. Iya. Dan kalau bisa bukan mudah-mudahan, kalau ternyata qadarullah 5-5-nya dijawab sama satu akun yang sama, mungkin nanti kita cari yang runner up-nya kali ya. Karena nggak fair dong. Iya. Ya kan, masa 5-5 mau lu borong, mau jual lagi loh. Sekarang berarti untuk soal yang ketiga, untuk orang yang ketiga yang menang. Siapa bro? Oke, yang ketiga, gimana caranya supaya kita fokus, nggak terdistraksi, tapi nggak hilang juga idenya. Pakai apa caranya? Komen di bawah, angka 3 depannya ya. 3 titik jawabannya. Yes. Oke, yang keempat bro. Oke, yang keempat ini, tadi supaya kita tetap fokus, kita bagi kerja berapa menit untuk fokus, berapa menit istirahatnya. Ada tadi kita bahas kan? Ada. Yuk, buruan komen di bawah ya. Yang cluenya 30 menit kan? Iya kan, selama 30 menit kan pembagiannya harus benar. Betul. Ya kan? Berapa tuh? Ya. Oke, ini yang terakhir bro. Nah, yang keempat nih tentang passion. Ini kesukaan gue bang. Passion itu bukan hanya
apa, tapi juga apa. Jadi ada 2 komponen passion. Oke, ayo komen di bawah 5 Nomor titik 5 ya. jawabannya apa. Nah, sembari nanti tim kita lihat tercepat dan tertepat siapa, nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan ini dia buku gratis ya. Dengan judul Jadi Produktif karyanya Umar Al-Faruqi, pembelajar produktif. Nah, namun sisanya di luar 5 orang ini yang potensinya misalnya dibilang kan sekarang berapa tuh kita potensi subscribers kita kan 600 ribuan. Yep. Jadi teman-teman juga berpeluang tuh. Artinya potensi itu untuk mendapatkan buku ini. Tapi kalau 600 ribu dibanding 5 kan sisanya pasti banyak lagi lah. banyak banget ya. Iya. Nah, nggak usah khawatir teman-teman. Ada harga spesial untuk mendapatkan buku ini. Langsung aja klik link di bio. Deskripsi ya mungkin. Oh, deskripsi, sorry ya, ada di bawah ini ya buat lo yang nggak dapat dan nggak berhasil misalnya, nggak usah khawatir. Itu worth it menurut gue ya, nggak nyampe 100 ribu udah bisa dapat buku seperti ini dan bahkan ini pengalaman luar biasa nih. Nah, cek aja ya di deskripsi atau nanti masukin juga plus kode promonya, kode kuponnya kasih solusi. Iya. Mantap nih bro. Gue mau kasih tau bang, satu bonus buku ini selain cuma buku. Apa tuh bro? Gak ada di buku lainnya. Apa tuh? Ini boleh di scroll sedikit nggak bang? Kata? Boleh dong. Jadi kalau di buku Jadi Produktif ini bang, nanti kalau kita beli bukunya, di pembatas bukunya ada QR code. Yang ini nih? Nah, di pembatas bukunya. Oh ini? Nah ini? ada QR code nggak tuh bang? Ada. Nah, di QR code itu kalau kita scan, teman-teman bisa enroll e-course, isinya ada 20 teknik produktif, itu gratis. Gratis? Gratis. Lo nontonnya di mana? Nanti YouTube? ada, di website gue taruh, jadi khusus untuk e-course-nya aja. Oh enggak, maksudnya nontonnya platformnya berarti YouTube-nya yang unlisted gitu? Iya, ada LMS-nya lah. Oh, coba gue coba. Bisa nih, serius nih? Bisa bang. Ini nih tulisannya nih, ini nih ya. Itu selain e-course-nya bang, itu ada itu bang. Ada record webinar gua, ada template yang bisa lu print tuh di atas kanan tuh. Oke. Kemudian ada bukunya juga kan, sama yang di bawah ini nanti ada si online course-nya gitu. Oh berarti gini bro, berarti ini beruntung banget buat teman-teman yang beli ya untuk lo lakukan pembayaran saat ini, kecuali pemenang giveaway tadi ya. Alhamdulillah dia beruntung banget tuh. Betul. Ya kan, nah, tapi kalau memang di luar pemenang giveaway tadi, lo tinggal beli secara normal dan bahkan dapat special price. Betul. Secara manual aja lo klik aja tuh di deskripsi. Betul. Masuk ke website, lo tinggal lihat aja. Ya betul ya. Website-nya kita bantu dari kasih solusi karena memang kita saling support di situ. Nanti teman-teman tinggal pelajarin aja dan tinggal lakukan pembayaran di situ. Nah, gimana cara dapetin webinar yang kelas ini bahkan berapa nih? Lu bisa kalau dijual-jual berapa bro kira-kira? Gue nggak pernah jual e-course di bawah 200.000, 300.000. Itu udah murah banget bang e-course. Dan sekarang value-nya lu sekali bayar di bawah 100.000, tapi lu dapat buku juga. Dan buku juga lu dapat e-course-nya juga. Lah gue mah embat langsung. Tuh. Nih ya, yang ini kan maksudnya ada QR code tuh kan, tinggal di scan tuh. Cuma ada di buku ini ya? Cuma ada di buku ini, di pembatas buku. Gue tes ya, kemana larinya nih? Bentar. Bisa dong, gue langsung tag? Bisa. Coba ya, oke, masuk ke website. Oh. Nanti tulisnya bonus buku jadi produktif, bener nggak bang? Bonus jadi produktif. Nah itu lu scroll di situ banyak bonusnya, salah satunya e-course tadi. Oh ya? Iya. Claim akses e-course. Nah. Masuk ke dashboard. Oh iya. Oh klaim ini yang ini bukan? Betul. Nanti di situ nanti akan ada LMS-nya. Nanti lu tinggal daftar aja. Ini gua klik yang langsung ini. Iya. Nah nanti daftar dulu di website gua. Nanti habis itu masuk tuh banyak video. Oh iya, gitu. iya. Jadi langsung free kan bang untuk e-course-nya gitu. Jadi udah jadi bonusnya gitu. Oh iya. Nonton nanti mampir rumah. Nah. Kan udah punya gue. Betul. Gue bisa ngambil dong. Kenapa lo gak suka lo? Katanya lu enak lu dapetinnya cuma review buku doang gratis. Lah iya dong. Ya kan bener dong. Bener. Sah dong. Sah. Gue ntar gue tinggal pelajarin nih. Jadi produktif, Masya Allah baik. Ada lagi gak kupon-kupon undian? Apa kayak lu gak ada hadiah Avanza gitu? Kalau menurut gue bang yang lebih berharga ilmunya bang. Bener ya, berarti dikasih mobil gak mau ya? Mau juga sih bang. Kita kasih solusi.